wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini dengan judul Tantangan dan Peluang dalam Perbankan Syariah di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sinta A. Haji Awal dengan NPM 0227241194 dari mahasiswa Unhair Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Nah teman-teman, di tengah arus perubahan global yang begitu cepat, dunia perbankan Indonesia sedang memasuki babak baru. Sebuah babak yang bukan hanya berbicara tentang angka, teknologi, atau inovasi, tetapi juga tentang nilai, etika, dan kepercayaan masyarakat. Disinilah perbankan syariah hadir membawa harapan bagi terciptanya sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, perjalanan ini tidak mudah, masih banyak tantangan yang membentak, mulai dari rendahnya literasi, keterbatasan inovasi, hingga ketatnya persaingan dengan bank konvensional. Tetapi di balik tantangan itu terdapat peluang besar yang menunggu untuk diwujudkan. Peluang yang muncul dari besarnya populasi Muslim Indonesia, berkembangnya industri halal, hingga penetrasi teknologi digital yang semakin meluas. Mulai video ini, saya akan menelusuri lebih dalam apa saja tantangan yang menghambat perkembangan perbankan syariah dan peluang apa yang dapat dimanfaatkan untuk membawa industri ini melaju lebih cepat dan lebih kuat di masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu gambaran umum perbankan syariah. Untuk memahami tantangan dan peluang, kita perlu mulai dari gambaran umum. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Beberapa akad yang digunakan antara lain murabahah, mudarabah, musyarakah, dan ijrah. Filosofi utamanya adalah menjadikan transaksi keuangan sebagai aktivitas yang membawa keberkahan dan menciptakan nilai tambah ekonomi nyata. Secara historis, perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat. Beberapa tahun kemudian, terutama setelah tahun 2008 dengan disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah, industri ini berkembang pesat. Kini perbankan syariah menjadi bagian penting dalam sistem keuangan nasional. Kontribusi asetnya terus meningkat, demikian juga minat masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, terutama generasi muda yang semakin sadar akan prinsip etis dalam transaksi keuangan. Yang kedua yaitu tantangan perbankan syariah di Indonesia. 1. Tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah, yaitu meskipun populasi Muslim Indonesia sangat besar, literasi keuangan syariah masih berada di bawah perbankan konvensional. Banyak masyarakat belum memahami beda antara bank syariah dan bank konvensional, atau menganggap layanan syariah hanya sekedar mengganti istilah tanpa perubahan substansi. Rendahnya literasi ini membuat penetrasi pasar berjalan lambat. Industri syariah membutuhkan edukasi lebih intensif, baik mulai sekolah, kampus, lembaga, masyarakat maupun kampanye digital. Yang kedua yaitu dominasi bank konvensional. Bank konvensional masih memegang pangsa pasar terbesar di Indonesia dengan infrastruktur pengalaman dan teknologi yang lebih matang. Bank konvensional lebih unggul dalam hal penetrasi pasar, jumlah kantor, dan kemampuan inovasi. Persaingan ini menuntut bank syariah untuk meningkatkan daya saing mulai inovasi layanan, efisiensi operasional, serta diferensiasi produk. Yang ketiga yaitu persepsi masyarakat yang belum seragam. Sebagian masyarakat menganggap bahwa produk syariah lebih mahal, lebih rumit, atau kurang fleksibel dibandingkan produk konvensional. Ada pula yang meragukan aspek kepatuhan syariahnya. Persepsi semacam ini menjadi tantangan tersendiri
Industri ini harus mampu membangun tersebut melalui edukasi, transparansi, dan kualitas layanan yang konsisten. Yang keempat yaitu tantangan inovasi teknologi atau fintech dan digitalisasi. Di era digital, masyarakat semakin terbiasa dengan layanan yang cepat dan praktis. Bank syariah perlu beradaptasi dengan teknologi seperti mobile banking, internet banking, dan integrasi dengan sistem fintech. Sayangnya, beberapa bank syariah masih tertinggal dalam pengembangan teknologi. Ini bisa menjadi hambatan dalam menarik minat generasi muda yang sangat digital. Yang kelima yaitu SDM syariah yang terbatas. Industri perbankan syariah membutuhkan SDM dengan dua kompetensi sekaligus pemahaman ekonomi modern dan pemahaman syariah. Kondisi ini tidak mudah dipenuhi karena belum banyak lembaga pendidikan yang fokus pada pengembangan talenta profesional syariah. SDM yang terbatas dapat memengaruhi kualitas layanan, inovasi produk, hingga penerapan akad-akad syariah secara tepat. Yang keenam yaitu keterbatasan produk dan inovasi. Banyak produk bank syariah dianggap mirip dengan produk konvensional, hanya berbeda akad atau istilah. Padahal masyarakat menginginkan produk yang benar-benar menawarkan fitur berbeda, lebih adil, dan lebih berorientasi pada keberkahan. Kurangnya inovasi dapat menghambat pertumbuhan pasar dan mengurangi daya tarik perbankan syariah. Yang ketujuh yaitu tantangan regulasi dan infrastruktur. Meski pemerintah mendukung, masih ada tantangan regulasi, misalnya kebijakan perpajakan untuk akad tertentu, aturan investasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan transaksi syariah. Yang ketiga yaitu peluang besar perbankan syariah di Indonesia. 1. Populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 230 juta muslim. Ini adalah pasar yang luar biasa besar. Jika industri syariah dapat meningkatkan literasi masyarakat, potensi ini dapat menghasilkan pertumbuhan eksponensial. 2. Dukungan pemerintah melalui program keuangan syariah. Pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi syariah, mulai dari pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, pemberlakuan Undang-Undang Perbankan Syariah, hingga program akselerasi digital perbankan syariah. Bahkan wacana menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia semakin diperkuat. Yang ketiga yaitu pertumbuhan industri halal. Pertumbuhan industri halal seperti makanan, kosmetik, pariwisata, hingga fashion membuka peluang bagi perbankan syariah untuk memberikan layanan pembiayaan, khususnya pendampingan usaha dan integrasi ekosistem halal. Sinergi antara perbankan syariah dan industri halal dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung. 4. Perkembangan ekonomi digital. Masyarakat semakin terbiasa berintegrasi secara digital. Ini menjadi peluang besar bagi bank syariah untuk melakukan lompatan inovasi. Tidak perlu membangun banyak kantor, tetapi fokus pada platform digital. Dengan strategi digitalisasi yang tepat, bank syariah bisa memperluas jangkauan tanpa batas geografis. 5. Minat generasi muda terhadap keuangan beretika. Generasi Gen Z dan milenial semakin tertarik pada produk keuangan yang berprinsip etis, transparan, dan berkelanjutan. Mereka mencari layanan keuangan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga membawa dampak sosial positif. Nilai-nilai ini selaras dengan prinsip syariah. Yang keenam, potensi integrasi dengan UMKM. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Banyak UMKM membutuhkan pembiayaan yang adil,
fleksibel dan berbasis kementerian akad-akad syariah seperti Mudharabah dan Musyarakah sangat cocok untuk mendukung UMKM. Jika bank syariah fokus pada UMKM, peluang pertumbuhannya sangat besar. Yang ketujuh, peluang internasional. Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah global dengan populasi besar, regulasi yang mulai kuat, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Indonesia menunjukkan potensi untuk bersaing dengan Malaysia, Arab Saudi, dan negara-negara Timur Tengah. Yang keempat, strategis penguatan perbankan syariah. Untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang, beberapa strategis berikut dapat dilakukan. 1. Penguatan literasi dan edukasi. Bank syariah perlu lebih aktif dalam edukasi masyarakat, mulai dari media sosial, kampus, komunitas, dan platform digital. 2. Digitalisasi total. Pengembangan aplikasi mobil yang modern, integrasi dengan fintech, dan peningkatan keamanan siber akan menarik minat generasi muda. Yang ketiga, pengembangan produk yang lebih variatif. Produk syariah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari tabungan, pembiayaan rumah, UMKM, sampai investasi jangka panjang. Yang keempat, penguatan SDM profesional. Pelatihan intensif dan kerjasama dengan perguruan tinggi sangat penting untuk mencetak talenta yang memahami syariah sekaligus teknologi. Yang kelima, kolaborasi dengan industri halal. Bank syariah harus hadir dalam rantai pasok industri halal untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Yang keenam, transparansi dalam penguatan kepatuhan syariah. Transparansi akad laporan dan mekanisme syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kelima yaitu rekomendasi kebijakan dan arah pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Untuk membawa perbankan syariah Indonesia naik ke level yang lebih tinggi, diperlukan bukan hanya inovasi internal dari industri perbankan, tetapi juga dukungan kebijakan dari pemerintah, regulator, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas. Berikut adalah beberapa rekomendasi strategis yang dapat menjadi fokus pengembangan ke depan. Yang pertama yaitu penguatan kerangka regulasi yang lebih mendukung. Regulasi harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa mengurangi prinsip syariah. Pemerintah dapat menyempurnakan aturan pajak untuk akad-akad syariah, memperkuat fatwa DSN atau MUI, serta membuat payung hukum khusus bagi produk-produk inovatif seperti sukuk retail digital, wakaf produktif, atau lain-lain. Dengan regulasi yang lebih adaptif, perbankan syariah dapat bergerak lebih cepat tanpa hambatan administratif yang berlebih. Yang kedua, integrasi ekosistem halal secara nasional. Industri halal tidak bisa berjalan sendiri. Perbankan syariah perlu menjadi pusat dari ekosistem yang terhubung dengan UMKM halal, industri pariwisata halal, logistik halal, pendidikan halal, hingga sertifikasi halal. Integrasi ini dapat memperluas pangsa pasar, meningkatkan kebutuhan pembiayaan, dan menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Yang ketiga yaitu peningkatan standarisasi akad dan produk. Standarisasi penting agar masyarakat yakin bahwa produk yang mereka gunakan benar-benar sesuai syariah dan memiliki proses yang mudah dipahami. Dengan standarisasi, bank syariah juga dapat mempercepat inovasi produk karena tidak perlu merancang ulang setiap modul transaksi dari awal. Ini juga akan mempermudah edukasi masyarakat, terutama generasi muda. Yang keempat yaitu akselerasi transformasi digital nasional. Pemerintah di regulator dapat mendorong digitalisasi, mulai sandbox fintech syariah, program integrasi bank syariah dan startup, serta dukungan infrastruktur pembayaran nasional yang ramah syariah. Digitalisasi akan membuat
Layanan bank syariah lebih inklusif, menjangkau daerah terpencil dan menarik bagi generasi digital. Yang kelima yaitu penguatan SDM. Syariah berbasis kompetensi ganda untuk memastikan kualitas layanan dibutuhkan SDM yang profesional, memahami syariah dan modern banking, program beasiswa, sertifikasi SDM syariah, kerjasama kampus, bank, dan pelatihan nasional dapat menjadi solusi. Tenaga profesional yang unggul akan mempercepat inovasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang keenam yaitu kolaborasi strategi dengan lembaga internasional. Perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Oleh karena itu, kolaborasi dengan lembaga internasional seperti IFSB atau AAOIFI dan Islamic Bank sangat penting. Melalui kolaborasi ini, perbankan syariah dapat mengadopsi praktik terbaik dunia, memperluas jangkauan pembiayaan, menciptakan produk investasi internasional, dan meningkatkan standar tata kelola global. Ini akan membawa perbankan syariah Indonesia naik kelas ke panggung internasional. Yang ketujuh yaitu penguatan literasi nasional berbasis media digital. Literasi tidak hanya melalui seminar atau buku akademik. Kampanye melalui media sosial, animasi edukatif, konten kreator, hingga mobil laring. APP syariah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dengan cepat. Dengan literasi yang meningkatkan, industri syariah dapat tumbuh secara natural dan lebih cepat diterima masyarakat. Yang keenam yaitu peluang pengembangan produk dan inovasi. Layanan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh melalui inovasi produk dan pengembangan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Peluang ini muncul seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih etis, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Untuk itu, industri perlu mengoptimalkan beberapa aspek penting. 1. Diversifikasi produk pembiayaan. Salah satu peluang utama adalah pengembangan produk pembiayaan yang lebih variatif. Jika selama ini fokus banyak diberikan pada pembiayaan konsumtif, perbankan syariah sebenarnya memiliki potensi besar untuk menciptakan produk yang mendukung sektor produktif seperti pembiayaan UMKM berbasis syariah, pembiayaan pertanian dan perikanan, pembiayaan industri halal, pesaing syariah untuk logistik, transportasi, dan kesehatan. Dengan diversifikasi seperti ini, bank syariah tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua yaitu inovasi produk digital. Di era digital, masyarakat menuntut layanan yang lebih cepat, mudah, dan serba otomatis. Hal ini membuka peluang bagi perbankan syariah untuk meluncurkan aplikasi mobile banking syariah yang lebih lengkap, menyediakan layanan investasi syariah digital seperti sukuk atau reksadana syariah online, mengembangkan fitur pembayaran otomatis atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Produk digital semacam ini tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga memperluas jangkauan layanan ke kawasan yang lebih sulit jangkau oleh konter fisik. Yang ketiga yaitu integrasi dan ekosistem halal. Potensi besar lain berada pada percepatan pertumbuhan industri halal di Indonesia. Sektor halal meliputi kuliner dan makanan halal, pariwisata halal, fashion muslim, kosmetik halal, pendidikan berbasis syariah.
Perbankan syariah dapat mengintegrasikan layanan mereka dengan pelaku industri halal, mulai program seperti pembiayaan renta pasok halal, pembiayaan startup syariah, platform pembayaran khusus ekosistem halal, dukungan keuangan untuk sertifikasi halal UMKM. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang saling menguntungkan. Yang keempat yaitu pengembangan produk investasi syariah. Minat masyarakat terhadap investasi terus meningkatkan, terutama investasi yang dianggap aman, beretika, dan transparan. Inilah peluang bagi bank syariah dalam mengembangkan deposito syariah berbasis akad mudharabah dengan retur lebih kompetitif, produk investasi dengan resiko berjenjang, instrumen pasar modal syariah yang lebih mudah diakses. Dengan edukasi yang memadai, produk-produk ini dapat menarik pengguna dari kalangan muda dan profesional. Yang kelima yaitu kolaborasi dengan teknologi finansial atau fintech. Berkolaborasi dengan fintech menjadi peluang besar bagi bank syariah untuk mempercepat penetrasi pasar dan mengadopsi teknologi lebih cepat. Kolaborasi ini dapat mencakup digital onboarding nasabah, pembiayaan peer-to-peer lending syariah, layanan microfinancing syariah, integrasi pembayaran digital untuk zakat dan wakaf. Dengan kolaborasi tersebut, bank syariah dapat menjangkau lebih banyak pengguna termasuk masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan. Yang ketujuh yaitu peluang penguatan regulasi dan kebijakan pemerintah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dukungan regulasi serta kebijakan pemerintah. Lingkungan regulasi yang kuat dan progresif merupakan fondasi penting dalam mendorong industri ini tumbuh lebih cepat, kompetitif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. 1. Dukungan pemerintah melalui Master Plan Ekonomi Syariah Nasional. Pemerintah Indonesia telah memacangkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEKSI sebagai panduan strategi dalam memajukan sektor keuangan syariah. Melalui kebijakan ini, perbankan syariah memperoleh peluang besar untuk memperluas jaringan dan layanan, memperkuat sinergi dengan industri halal, meningkatkan peran dalam pembiayaan UMKM, menjadi bagian dari program strategis nasional berbasis ekonomi syariah. Kebijakan ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia. Yang kedua yaitu kebijakan Ship of Units Usaha Syariah atau UUS. Penerapan kewajiban Ship of bagi unit usaha syariah merupakan peluang besar untuk penguatan kelembagaan perbankan syariah dengan melakukan pemisahan dari bank induk. UUS dapat fokus pada inovasi produk syariah, memperluas jaringan nasabah, memperkuat manajemen risiko, meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan jumlah bank syariah mandiri dan memperkuat struktur industri. Yang keempat yaitu standarisasi produk dan fatwa syariah. Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI bersama OJK terus memperbarui dan menyempurnakan fatwa serta standar produk perbankan syariah. Proses standarisasi ini membuka peluang peningkatan kepercayaan masyarakat, keseragaman mekanisme operasional bank syariah, menghadirkan produk yang lebih inovatif namun tetap sesuai syariah. Standarisasi ini penting agar produk syariah tidak hanya memenuhi aspek religius tetapi juga kompetitif secara bisnis. Yang keempat, perluasan kebijakan digitalisasi sistem pembayaran. Kebijakan digitalisasi pemerintah seperti KRIS, BI, FAST, dan integrasi sistem pembayaran nasional membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk meningkatkan layanan digital. Dengan memanfaatkan kebijakan ini, bank syariah dapat memperluas layanan tanpa harus membuka banyak kantor fisik.
meningkatkan efisiensi transaksi, menjangkau masyarakat di daerah terpencil, memperkuat daya saing dengan bank konvensional. Digitalisasi adalah salah satu kunci percepatan pertumbuhan industri syariah ke depan. Yang kelima yaitu dukungan kebijakan terhadap industri halal. Pemerintah secara aktif mendorong pengembangan industri halal seperti makanan halal, pariwisata halal, fashion muslim, dan kosmetik halal. Perbankan syariah memiliki peluang besar untuk menjadi tulang punggung finansial sektor tersebut melalui pembiayaan sertifikasi halal, pembiayaan rantai pasok halal, skema modal kerja untuk UMKM halal, integrasi layanan keuangan syariah untuk ekosistem halal nasional. Yang kedelapan yaitu kesimpulan akhir dan harapan masa depan perbankan syariah di Indonesia. Setelah membahas panjang lebar mengenai tentang peluang, strategi, penguatan, dan arah kebijakan, kini kita sampai pada bagian terakhir atau kesimpulan menyeluruh mengenai perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah bukan hanya sebuah sistem keuangan alternatif, tetapi sebuah fondasi baru yang mampu memberikan stabilitas, etika, dan keberlanjutan bagi ekonomi nasional. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kementerian, dan larangan riba menjadikan sistem ini lebih berorientasi pada nilai sosial, bukan semata keuntungan materi. Yang pertama yaitu perjalanan yang panjang tetapi progresif. Kita menyadari bahwa perbankan syariah telah berkembang jauh sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992, meskipun pangsa pasar masih relatif kecil dibandingkan bank konvensional, namun grafik pertumbuhan menunjukkan tren positif. Dengan dukungan regulasi, konsolidasi bank syariah, dan peningkatan teknologi digital, perbankan syariah semakin diterima oleh masyarakat luas. Proses ini tidak instan, tetapi merupakan langkah maju menuju kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Dua tantangan tetap ada tetapi bisa diatasi. Industri ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi, minimnya inovasi produk, keterbatasan SDM, serta persaingan dengan bank konvensional. Namun tantangan bukanlah hambatan yang menghalangi gerakan maju, justru menjadi momentum untuk memperkuat strategi. Selama industri syariah mampu beradaptasi dan berinovasi, tantangan akan menjadi titik awal perubahan positif yang lebih besar. Yang ketiga yaitu peluang luar biasa besar. Indonesia memiliki segala potensi untuk menjadi kekuatan global dalam keuangan syariah. Populasi muslim terbesar di dunia, industri halal yang berkembang pesat, dukungan pemerintah yang kuat, pertumbuhan teknologi digital, dan minat generasi muda terhadap keuangan yang adil dan etis. Semua peluang ini jika dimanfaatkan dengan baik dapat mengakselerasi perbankan syariah untuk tumbuh secara eksponensial dan menjadi pilar utama perekonomian nasional. 4. Masa depan perbankan syariah lebih digital, lebih inklusif, lebih global. Jika kita melihat arah pergerakan ekonomi dunia, masa depan perbankan syariah akan ditentukan oleh 3 hal utama: digitalisasi, inklusivitas, dan globalisasi. 1. Digitalisasi akan menjadikan layanan syariah lebih mudah diakses siapa saja dan kapan saja. 2. Inklusivitas akan memperluas jangkauan bank syariah ke daerah terpencil, UMKM kecil, hingga kaum muda. 3. Globalisasi akan membuka pintu bagian investasi internasional, kolaborasi antara negara, serta integrasi dengan pasar keuangan global. Dalam visi ini, Bank Syariah Indonesia tidak lagi sekedar pemain domestik, tetapi menjadi bagian dari jaringan ekonomi syariah dunia. Selanjutnya yaitu penutup. Sebagian penutup dari keseluruhan pembahasan ini dapat kita tegaskan bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki posisi strategi dalam pengembangan ekonomi nasional. Tantangan yang muncul bukanlah
penghalang melainkan peluang untuk memperbaiki diri, berinovasi dan memperkuat fondasi yang telah dibangun. Dengan dukungan pemerintah, peningkatan literasi masyarakat, pemanfaatan teknologi digital serta kolaborasi antara pelaku industri, akademisi dan masyarakat, perbankan syariah berpotensi menjadi pergerakan ekonomi yang lebih adil, stabil dan berorientasi pada keberlanjutan. Masa depan perbankan syariah bukan hanya tentang pertumbuhan aset atau angka pangsa pasar, tetapi tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diwujudkan dalam pembentukan layanan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan semangat yang sama, kita berharap industri ini dapat terus berkembang menjadi tantangan zaman serta memanfaatkan peluang besar yang terbuka di depan mata. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan, pemahaman, dan inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung dan berkontribusi dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia.